Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak umat Islam di dalam kemusyrikan hatinya malah merasa yang paling islami dan merasa menjadi pemurni dalam beragamanya. Sungguh fenomena umatnya baginda Nabi di akhir zaman penuh tipu dayanya ahli fitnah sangat nyata. Akan tetapi banyak yang tidak menyadarinya dengan hal itu. Dan dari 73 golongan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi pengikutnya ahli fitnah. Ada yang sebagian dari golongannya dan mungkin ada yang keseluruhan dari golongannya. Yang demikian itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman akan ada yang namanya Dajjal yang akan memasuki semua kampung kecuali Mekah dan Madinah. Bukan berarti yang menjadi mayoritas dan menjadi penguasa di sana menjadi tolak ukur golongan yang tidak menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah. Dajjal bermata sebelah diceritakan tidak akan dapat masuk ke Mekah dan Madinah secara bahasa kias. Mungkin Dajjalnya dapat menguasai dan membeli Mekah, akan tetapi mereka tidak dapat masuk ke Mekah dalam pengertian walau kalian dapat berhaji setiap tahun, akan tetapi mokal dapat berjumpa dengan yang memanggil. Ibaratnya bertamu yang tidak pernah ditemui tuan rumahnya, karena memang yang kalian anggap sebagai Tuhanmu hanya berhala atas prasangkamu, dan kalian di dalam kemusyrikan hatimu dan di dalam kekafiran dirimu sendiri karena prasangkamu yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai zat yang menyerupai makhluknya. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Menyangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan, walau yang Anda bayangkan cuma salah satu anggota badan saja, misalnya Tuhan berkaki atau bertangan saja sudah dapat disebut musyrik hati, dan dirimu disebut di dalam kekafiran dirimu sendiri. Begitu juga untuk mereka yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya, juga termasuk di dalam kekafiran dirinya sendiri, karena secara tidak langsung Tuhannya mereka nodai. Yang dianggap sebagai Tuhannya tidak dapat disebut maha suci. Orang yang beranggapan dapat manunggal dengan Tuhannya juga menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah, atau yang sering kami sebut bertauhid bermata sebelah. Ingkar dengan ayat Allah bersemayam di atas arsy dan hanya iman ayat yang menunjukkan Allah dekat saja dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menyelisih kesepakatannya para ulama yang ingkar satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim atau disebut kafir. Juga yang bertauhid bermata sebelah yang sebaliknya. Anehnya lagi, di akhir zaman ini orang yang mengajarkan ilmu makrifat akan tetapi tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa toh? Allah itu nama. Dalilnya mana? Surat Fatihah ayat 1.
Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama toh. Oke. Spidol itu nama, ki wujude. Cagak itu nama, ini wujudnya. Bangku nama, ini wujudnya. Sama enggak? Enggak sama. Allah nama wujudnya pundi? Mandek. Yang dimakrifati, yang dianggap sebagai Tuhannya itu apa? Kesimpulannya, yang berarti yang mereka anggap sebagai Tuhan, semua yang ada sama dengan adanya Tuhan. Maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Mereka gagal memahami kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, yang tidak dapat membedakan antara yang menciptakan dengan yang diciptakannya, atau tidak dapat membedakan yang ditolong dengan yang menolongnya. Mereka perusak rumus bersahadat yang wajib ada yang disaksikan oleh yang merasa menjadi saksi, oleh mereka yang bersaksi dengan yang disaksikan dipahami sama, karena memang ma'rifatnya buta dan membabi buta, dan memahami Tuhannya hanya berdasarkan tekstual saja, dan ada ayat yang mereka ingkarinya. Intinya yang kami terangkan di atas, keduanya menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah yang saling ingkar mengingkari yang diimani yang lainnya atau dari keduanya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.